Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama mengawali hari ini dengan kita merenungkan firman Tuhan yang diberikan tema Injil yang sejati. Adapun nats pembacaannya diambil dari Roma pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kata Injil dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, Euangelion, yang memiliki arti kabar baik, berita yang melegakan karena bala bantuan telah tiba atau musuh telah disingkirkan. Di kalangan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, kata Injil ini memiliki arti lebih khas, yakni kabar baik yang menjelaskan tentang sudah dekatnya pembebasan dari pembuangan atau penindasan oleh kuasa asing. Dari pemahaman kata Injil tersebut, kemudian para rasul dan jemaat mula-mula memahami bahwa Injil yang sejati tidak pernah didapatkan dari usaha manusia, tetapi dari Allah sendiri. Dan Injil yang sejati itu adalah Injil Kristus. Itu dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Penjajahan yang sesungguhnya dan yang terus-menerus dirasakan oleh semua manusia bukanlah penjajahan secara fisik. Meskipun penjajahan secara fisik sangat menyengsarakan, namun demikian penjajahan yang sesungguhnya dengan konsekuensinya yang sangat mengerikan adalah penjajahan dosa yang bersifat universal. Oleh karena perbuatan dosa satu orang, maka semua umat manusia menjadi budak dosa, ada di bawah murka Allah dan menghadapi kematian kekal. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Roma 5 ayat 15. Pertanyaannya adalah, jika kita semua ada dalam kondisi penjajahan yang mengerikan itu, adakah berita baik yang membuat kita lega dan menjadikan kita pribadi yang berbahagia? Apakah dengan menerima kabar bahwa kita akan menerima harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, pengaruh yang besar, akan melepaskan kita dari penjajahan dosa? Tidak. Jalan satu-satunya adalah menerima Injil Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi. Inilah Injil yang sejati, yang membawa kita bebas dari kutuk dan kuasa dosa. Injil membawa kita kepada kebahagiaan kekal bersama Allah selamanya. Injil yang sejati adalah kabar baik yang memberikan kita kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Tuhan tetap berpegang teguh akan janjinya. Maka itu sebagai umatnya kita pun juga harus berpegang teguh pada Injil Kristus yang memberikan pengharapan dan kebahagiaan sejati kepada kehidupan yang akan datang. Kiranya hal ini memberikan kepada kita kekuatan dalam hidup untuk menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin mengganas dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa, kita mengucap syukur atas anugerah yang diberikan kepada kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan pengharapan kepada kami, yaitu Injil Kristus yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Injil Kristus yang memberikan kepada kami pengharapan baru,
di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu ini. Maka itu, pimpin kami agar kami tetap berpegang teguh pada Injil Kristus, sehingga hidup kami punya pengharapan, punya kepastian akan keselamatan yang dijanjikan Kristus kepada kami. Kami serahkan aktivitas kami hari ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, agar kami terus boleh berjalan dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita terus berpegang teguh pada Injil Kristus yang menyelamatkan. Haleluya. Amin.